Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Putri Tajang. Dan di video kali ini saya akan membuat cemilan. Nah, ini kue bugis ya teman-teman. Mau tahu cara membuatnya seperti apa? Simak videonya hingga selesai. Dan langkah pertama di sini akan kita siapkan bahan untuk isiannya. Di sini sudah ada gula merah yang sudah saya sisir seperti ini. Kemudian di sini juga ada kelapa yang sudah saya parut. Nah, di sini kita gunakan kelapa yang setengah tua ya teman-teman. Seperti ini. Untuk banyaknya sendiri di sini kita pakai perbandingan 2:1. Jika gula merahnya 1 cup seperti ini, jadi kelapanya itu kita gunakan 2 cup ya teman-teman. Nah, apapun wadahnya, perbandingannya tetap ya teman-teman, 2:1. Nah, langkah pertama di sini akan saya masukkan kelapanya ini ke dalam pan. Nah, ini kita masukkan semua ya teman-teman. Dan untuk gula merahnya ini bisa menyusul, kita masukkan juga. Nah, di sini akan saya bejek-bejek terlebih dahulu agar gula merahnya itu cepat larutnya nanti ya teman-teman saat dimasak. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya ini akan saya masak di api kecil. Nah, gunakan api kecil saja ya teman-teman saat memasak isiannya ini agar tidak mudah gosong. Dan kita akan masak isiannya ini sampai kadar airnya itu berkurang ya teman-teman, sampai tanak seperti ini. Dan selanjutnya di sini akan saya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, atau teman-teman boleh menggantinya dengan tepung terigu ya. Nah, fungsi daripada tepung ini supaya nanti isiannya ini mudah untuk dibulat-bulatkan ya teman-teman. Nah, di sini akan saya aduk-aduk terus sampai tepungnya itu menyatu ya teman-teman. Dan di sini teman-teman harus ingat ya, gunakan api yang sangat kecil agar isian ini tidak mudah gosong ya. Dan sepertinya ini sebentar lagi akan matang ya teman-teman. Dan ini sudah bisa kita angkat, kemudian kita biarkan sampai uap panasnya hilang. Dan jika sudah benar-benar dingin, ini sudah bisa kita bentuk bulat seperti ini ya teman-teman. Dan untuk isiannya ini sudah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke bahan selanjutnya. Di sini ada tepung ketan. Nah, di sini saya gunakan 25 sendok seperti ini ya teman-teman. Yang ukuran per sendoknya itu tidak terlalu munjung ataupun tidak terlalu sedikit ya. Nah, di sini sudah saya siapkan wadah. Kemudian untuk tepungnya boleh kita masukkan ke wadah yang agak lebih besar ya. Dan selanjutnya untuk tepung ini akan kita uleni menggunakan air seperti ini. Untuk airnya ini kita masukkan secara bertahap. Nah, di sini saya masukkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk ya teman-teman. Dan untuk takaran airnya kita gunakan secukupnya saja sampai adonannya itu mudah dibentuk saja ya teman-teman. Nah, ini akan saya bersihkan terlebih dahulu sendoknya. Karena di sini saya akan menguleninya menggunakan tangan saja ya teman-teman agar lebih mudah. Dan sebelumnya di sini saya sudah cuci tangan ya. Pastinya tangan saya sudah bersih. Jika teman-teman ingin lebih higienis lagi, silahkan pakai kaos tangan plastik ya. Dan kita akan menguleni adonan ini sampai teksturnya itu seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di video. Nah, ini cukup. Selanjutnya kita akan siapkan semua bahannya. Di sini sudah ada isiannya dan juga adonannya. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa lembar daun pisang. Dan pastikan pisangnya ini sudah lemas ya teman-teman, saat kita gunakan nanti agar tidak mudah robek ya. Nah, kita lanjut ke proses berikutnya. Di sini akan kita ambil sedikit adonannya, secukupnya saja seperti ini. Dan berikutnya di sini akan saya lebar-lebarkan terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Sangat mudah untuk membentuknya menjadi bulatan. Dan ini saya ambil 1 isian kelapanya. Kita akan bulatkan adonan ini sampai halus. Nah, seperti ini. Dan kita akan sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video sederhana ini. Semoga kalian suka ya dengan resepnya, dan semoga resep kali ini bermanfaat serta bisa menjadi inspirasi hidangan kalian di rumah. Dan kita lanjut untuk menguleni adonan ini sampai dengan selesai. Dan ini yang terakhir ya teman-teman, kita lakukan proses seperti tadi. Nah, kita lebarkan dulu dan kita ambil isiannya seperti ini.
Nah, ini akan kita haluskan seperti ini. Untuk isiannya ini masih tersisa banyak ya teman-teman. Ini bisa kita simpan di dalam kulkas dan bisa kita olah kembali karena isiannya ini bisa tahan lama ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, lumayan banyak ya. Dan jika adonan sudah dibulatkan semua, selanjutnya di sini sudah saya siapkan minyak kelapa seperti ini. Nah, di sini kita tidak akan menggorengnya ya teman-teman. Di sini akan saya celupin ini adonannya ke dalam minyak seperti ini. Sebelum membungkusnya menggunakan daun. Nah, ini kita ambil 1 lembar daun. Dan kita akan membuat kerucut seperti ini. Nah, untuk adonan tadi bisa kita masukkan. Dan teman-teman perhatikan cara saya membungkusnya ya, agar kalian tidak gagal paham. Nah, karena di sini saya juga agak kerepotan untuk menjelaskannya. Nah, di sini saya tekan ini ke dalam. Dan untuk sisi kiri dan kanannya akan kita lipat juga. Dan ini dia hasilnya, sudah nampak kerucut ya. Dan untuk selebihnya ini kita rapi-rapikan saja, kita lipat ke dalam. Kemudian untuk sisi yang lebihnya ini bisa kita gunting sedikit agar lebih mudah untuk memasukkannya ke sini ya teman-teman. Kita masukkan ke sini. Nah, kita lipat saja seperti ini. Nah, kita tinggal rapikan. Ini dia hasilnya. Kita akan melakukan proses ini sampai semuanya itu selesai ya. Lakukan hal seperti tadi ya teman-teman. Nah, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Di sini akan saya taruh hasil yang sudah saya bungkus. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini akan saya lanjut lagi untuk membungkus sisa adonan yang belum terbungkus ini. Dan di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu setia mendukung video-video kami dengan cara menontonnya dengan durasi full dan memberikan komentar kalian yang positif. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan semoga kalian suka ya dengan resep-resep dari kami. Dan jangan lupa dukungannya juga dengan cara like, komen, dan subscribe serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Dan ini dia hasilnya. Ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, hasilnya sangat cantik-cantik ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri tampilannya seperti ini. Nah, kita akan lanjut untuk mengukus semua kue ini ya. Sebelumnya sudah saya siapkan panci pengukus. Dan untuk kuenya ini bisa kita masukkan. Dan ingat teman-teman harus hati-hati dalam memasukkan kue ini ya, agar lipatannya itu tidak mudah terlepas. Nah, ini akan kita masak kurang lebih 25 menit ya, atau sampai benar-benar matang ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah 25 menit. Ini akan saya angkat, kemudian jika sudah dingin ini bisa kita sajikan ya teman-teman. Nah, sajikan kue ini saat uap panasnya itu sudah benar-benar hilang ya, agar teksturnya itu lebih lembut dan pastinya akan lebih legit lagi ya teman-teman. Dan ini akan saya coba lihatkan kepada teman-teman teksturnya di dalamnya seperti apa. Ini akan kita buka terlebih dahulu. Dan ini dia hasilnya. Teksturnya itu benar-benar legit ya. Ditambah dengan isian kelapa gula merah, membuatnya semakin enak, manis dan gurih ya. Dan untuk manisnya sendiri sangat pas, tidak berlebihan. Pokoknya mantap ya teman-teman. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Putri Tai di Inspirasi Hidangan Keluarga. Yuk kita masak. Di video kali ini saya akan membuat bubur candil atau di suku Bugis biasa disebut dengan katiri mandi ya. Nah, mau tahu cara membuatnya seperti apa? Simak video ini hingga selesai. Kita langsung saja ke cara pembuatannya. Di sini saya memiliki tepung ketan. Nah, di sini saya pakai 15 sendok dengan takaran seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kira-kira 250 gram ya, teman-teman. Nah, ini saya tuang ke dalam wadah yang agak lebih besar.
Nah, di sini kita tuang semuanya ya, teman-teman. Lalu kemudian di sini kita tambahkan air secara bertahap sampai membentuk adonan tepung yang bisa dibentuk ya, teman-teman. Nah, ini kita tuangkan sedikit demi sedikit dulu. Nah, ini kita aduk-aduk kembali ya, teman-teman. Dan kita tambahkan air jika masih kurang. Ini saya tambahkan sedikit saja ya, teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk rata kembali. Kemudian di sini akan saya tambahkan 2 sendok makan tepung beras biasa. Kemudian saya akan mengaduknya kembali. Nah, untuk di sini kita tidak usah menambahkan air lagi ya, teman-teman. Ini adonannya sudah cukup kalis untuk dibentuk. Agar lebih mudah mengulenin adonan ini, di sini saya akan pakai tangan aja ya, teman-teman. Akan lebih mudah. Nah, sebelumnya di sini saya sudah cuci tangan dan pastikan tangan kita bersih ya, teman-teman. Nah, ini sudah cukup. Selanjutnya untuk adonannya ini akan kita bentuk. Nah, di sini kita ambil sedikit seperti ini. Kemudian akan kita bulatkan seperti ini ya, teman-teman. Lalu untuk tengahnya kita tekan sedikit seperti ini. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini ya, teman-teman. Ini kita lakukan sampai semua adonannya selesai. Nah, lakukan seperti hal yang tadi ya, teman-teman. Jadi bubur candil khas Bugis itu, atau yang biasa disebut katiri mandi, memang bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Agak gepeng-gepeng seperti ini ya. Nah, kita akan membentuk semua adonan ini sampai selesai ya, teman-teman. Nah, ini yang terakhir. Selanjutnya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu ya, teman-teman. Selanjutnya di sini saya memiliki 250 gram gula merah. Nah, untuk selanjutnya ini akan kita lelehkan. Di sini sudah saya siapkan air 1 liter. Untuk gula merahnya bisa kita masukkan langsung ya, teman-teman. Masak gula merah ini sampai hancur. Kemudian selanjutnya akan saya tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Nah, untuk banyaknya gula pasir yang kita pakai sesuaikan dengan tingkat kemanisan gula merahnya ya, teman-teman. Karena di sini gula merahnya masih kurang manis, jadi saya tambahkan aja gula pasir agar manisnya pas. Dan selanjutnya ini saya akan aduk-aduk sampai gulanya itu hancur. Dan kemudian jika sudah mendidih seperti ini, selanjutnya untuk larutan gula merahnya ini akan saya pindahkan ke wadah yang lebih besar. Nah, di sini kita gunakan panci yang agak besaran. Kemudian untuk air gulanya tadi bisa kita saring ya, teman-teman, agar kotorannya itu tidak ikut masuk ya ke dalam gula merah ini. Dan untuk adonannya, adonan ketannya tadi bisa kita masukkan ya, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan satu persatu seperti ini. Dan karena tadi larutan gula merahnya ini terlalu banyak, jadi saya kurangin. Nah, ini yang tersisa kira-kira 750 ml ya, teman-teman. Selanjutnya kita masukkan semua adonan ketannya sampai selesai. Oh iya, teman-teman, saat membentuk adonan ini baiknya teman-teman pakai wadah yang luas ya, teman-teman, agar satu adonan dengan yang lainnya tidak saling menempel seperti ini. Dan saat adonan saling menempel, pastinya kita akan kesusahan saat akan melepaskannya ya, teman-teman. Nah, ini saya usahakan agar bentuknya tetap bagus. Nah, di sini sudah saya masukkan semua adonannya, dan jika sudah mengembang seperti ini, selanjutnya akan saya tambahkan 1 saset santan instan. Nah, di sini saya pakai yang 65 ml ya, teman-teman. Selanjutnya ini akan saya aduk-aduk rata. Dan jangan lupa untuk menambahkannya sejumput garam agar rasa manis dan gurihnya itu lebih terasa lagi ya, teman-teman.
Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menonton video-video dari kami. Semoga kalian suka dengan resepnya dan semoga resep kali ini bermanfaat serta menjadi inspirasi masakan kalian di rumah. Dan teman-teman harus cobain resep ini di rumah ya. Cara membuatnya sangat mudah dan pastinya ini sangat enak. Dan ini dia katiri mandinya sudah jadi. Dan ini nikmatnya disantap pada saat masih hangat ya teman-teman. Dan jika dijadikan sebagai sarapan, pastinya ini sangat mengenyangkan ya teman-teman. Sekian dulu untuk video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.